Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi ini Bapak ingin membahas mengenai pengukuran dan angka penting. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada sesi ini ada beberapa indikator yang Bapak harapkan kalian bisa kuasai. Indikator pertama, kalian harus mampu menyebutkan beberapa nama alat ukur dan fungsinya. Indikator yang kedua, kalian mampu menggunakan alat ukur panjang dan mengetahui hasilnya. Indikator yang ketiga, kalian mampu memahami definisi angka penting dan kaidah-kaidah angka penting. Oke, untuk beberapa alat ukur dan fungsinya. Di sini ada beberapa alat ukur. Yang pertama ada neraca Ohaus. Fungsinya mengukur massa benda. Tetapi massa benda yang di sini yang diukur terbatas massanya. Hanya beberapa benda yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, ini adalah kekurangannya. Yang kedua di sini ada termometer. Fungsinya mengukur suhu benda, dan ini juga terbatas suhu benda yang diukur, tidak melebihi batas maksimum dari skalanya. Alat ukur yang ketiga di sini ada stopwatch, fungsinya mengukur waktu ya. Sedangkan yang keempat di sini ada avometer, ampere voltmeter. Fungsinya mengukur beberapa besarnya arus, tegangan dan hambatan listrik. Nah, ini adalah beberapa alat ukur yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk alat ukur panjang, di sini kita membahas 3 saja. Yang pertama ada mistar, yang kedua ada jangka sorong JS, yang ketiga ada micrometoscope MS. Untuk mistar, alat ini hanya memiliki satu skala, yaitu skala utama. Sehingga ada beberapa kekurangan dari mistar. Skala terkecil dari mistar adalah 0,1. Nah, kekurangannya adalah dia tidak bisa mengukur dengan tepat ya panjang benda yang kurang dari 0,1, misalkan 0,08 cm atau 0,04 cm dan sebagainya. Nah, ini adalah kekurangan dari mistar. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong ini alatnya lebih teliti ya, lebih teliti 10 kali lipat dari mistar. Untuk jangka sorong dia memiliki 2 skala, ada skala utama dan skala nonius. Apa itu skala nonius? Skala nonius itu memiliki fungsi. Fungsinya apa? Menutupi kekurangan skala utama. Nah, untuk jangka sorong JS dia memiliki skala terkecil 0,01 cm. Yang ketiga di sini ada micrometoscope. Micrometoscope ini MS, dia lebih teliti 10 kali lipat dari jangka sorong atau bisa juga 100 kali lipat dari mistar. Nah, MS ini sama kayak jangka sorong, dia memiliki 2 skala utama dan nonius. Nah, untuk skala terkecil dari MS micrometoscope yaitu dia 0,001 cm. Untuk mistar, untuk angka 0 sampai 1 itu terdiri dari beberapa garis-garis kecil. Kurang lebih ada 9. Artinya apa? Artinya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Sampai angka 1 di antara 0 sampai 1. Nah, jika misalkan kalian memiliki benda dengan panjang lebih dari 0,7 ya, lebih dari 0,7. Mungkin ada beberapa teman kalian, sebut saja Sugiono, dia berpendapat 0,72 cm ini panjangnya. Ada lagi Hana 0,75 cm, Nadim 0,78 cm. Yang benar yang mana di antara ketiga teman kalian tersebut? Untuk sementara jawaban semuanya itu benar. Kenapa? Karena panjang benda itu di antara 0,7 sampai 0,8 ya. Karena kekurangan dari mistar itu dia tidak bisa mengukur benda yang kurang dari 0,1 cm. Nah, jadi untuk ketiga teman kalian ini itu sementara benar. Tetapi jika ada yang menjawab
0,8 cm atau 0,6 cm, itu jelas salah. Oke, untuk jangka sorong yang perlu kalian pahami, pertama, dia memiliki dua skala, skala utama SU dan skala nonius SN. Bagaimana caranya kita membaca hasil dari pengukuran kita? Oke, tipsnya itu yang pertama, angka 0 SN skala nonius sebagai patokan. Yang kedua, panjang benda yang terukur di sini di antara angka 0 skala utama sampai dengan 0 skala nonius. Yang ketiga, kelebihan panjang di skala utama itu diambil dari angka skala nonius yang sejajar skala utama. Oke, saya kasih contoh. Tadi kita mengukur suatu benda dengan mistar. Masih ingat panjangnya lebih dari 0,7 bukan? Nah, kita mengukur sekarang kita mengukurnya dengan jangka sorong JS. Di sini kalau kalian perhatikan ada skala nonius ya. Skala nonius ya yang sejajar dengan skala utama di sini adalah angka 2. Berarti 0,7 ditambah 0,02 cm. 0,02 cm dari mana? Tadi angka skala nonius ya, angka 2 skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Jadi jika kita tambah 0,72 cm. Nah, ini adalah jawaban yang benar, yang tepat ketika kita mengukur dengan jangka sorong. Oke, untuk selanjutnya ada micrometer scope. Bagaimana kita membaca hasil pengukuran kita dengan MS? MS prinsipnya sama dengan JS ya. Jadi MS ada dua skala juga, ada skala utama dengan skala nonius. Bedanya adalah untuk skala nonius di micrometer scope MS dia bisa diputar sehingga akurasinya dia lebih tepat ya. Oke, misalkan kita punya punya benda yang panjangnya lebih dari 3 cm di sini yang seperti yang saya jelaskan ya. Di sini contohnya kita punya panjang benda yang lebih dari 3 cm. Jika kita lihat di skala utamanya dia 3,5 lebih, betul nggak? 3,5 lebih. Nah, lebihnya itu dari mana? Lebihnya itu diambil dari skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Skala nonius sejajar berapa? 15 bukan? Bukan, jelas bukan. 17 ya, jadi 17 itu dia sejajar ya. 17 sejajar sehingga untuk hasil yang kita dapatkan adalah 3,5 dari skala utama ditambah 0,17 dari skala nonius. Kita totalkan sehingga 3,67 mm. Untuk mengolah hasil pengukuran, kita pahami dulu pengukuran ada dua jenis, pengukuran tunggal itu artinya sekali mengukur. Yang kedua ada pengukuran majemuk, itu lebih dari sekali mengukur ya, lebih dari sekali mengukur. Untuk pengukuran tunggal itu dinyatakan dengan X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X0 adalah hasil pengukuran. Delta X adalah nilai ketidakpastian ya, nilai ketidakpastian. Kenapa di sini adanya nilai ketidakpastian? Karena bisa jadi hasil yang kita dapatkan dari hasil pengukuran itu ada beberapa kesalahan, bisa kesalahan pada diri kita, bisa kesalahan pada alat, atau bisa juga kesalahan pada lingkungan. Makanya di sini ada dinamik ketidakpastian. Misalkan kita mendapatkan hasil pengukuran dengan jangka sorong itu 5,25. Nah, pada nilai ketidakpastiannya didapat dari mana? Didapat dari setengah dari skala terkecil. Setengah dari skala terkecil. Karena jangka sorong skala terkecil 0,01, maka setengahnya adalah 0,005 cm. Nah, itu untuk pengukuran tunggal. Sedangkan untuk pengukuran majemuk, persamaannya atau dinyatakan dengan X dengan X bar plus minus simpangan baku, di mana X bar adalah nilai rata-rata pengukuran dan simpangan baku itu bisa kita dapatkan dari persamaan 1/n, di mana n ini jumlah
kita mengukur bisa 2, bisa 3 dan seterusnya dikali akar N jumlah pengukuran sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ini artinya data ke-1 dikuadratkan, data kedua dikuadratkan, terus nanti baru kita tambahkan atau kita totalkan. Lalu dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ini artinya data ke-1 ditambah data kedua ditambah data ketiga dan seterusnya lalu dikuadratkan. Kemudian dibagi N dikurang 1. Oke, kita bahas contoh soal 1. Di bawah ini, pengukuran panjang benda dilakukan dengan jangka sorong. Hasil pengukurannya dinyatakan sebagai berikut, yang mana yang benar. Oke, di sini ada yang kita ketahui jangka sorong itu ada 2 skala. Ada skala utama, ada skala Nonius. Ingat patokannya apa? Patokannya itu panjang benda itu di antara 0 skala utama sampai 0 skala Nonius. Di sini 0 skala Noniusnya itu 0 skala Noniusnya sebelum angka 0,2 setelah angka 0,2 cm pada skala utama, betul ya? Nah, artinya untuk skala utamanya kita dapatkan 0,2. Ada kelebihan, ya kan? Ada kelebihan. Kelebihannya didapat dari mana? Dari skala Nonius. Oke, kelebihannya kita dapat dari skala Nonius yang sejajar. Di sini dikasih tahu ya dari gambar yang sejajar adalah 5 cm. Angka 5 ya, maksudnya angka 5. Sehingga skala Noniusnya adalah 0,05. Kita totalkan dengan 0,2, hasilnya 0,25. Sampai sini paham? Oke. Karena di sini kita mengukur sekali saja, berarti itu termasuk untuk pengukuran tunggal. Oke. Nah, untuk pengukuran tunggal itu ketidakpastiannya itu setengah dari skala terkecil. Karena jangka sorong skala terkecil 0,01 dikali setengah itu sama dengan 0,005, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, untuk contoh soal 2. Di sini ada mikrometaskop ya, kita disuruh mencari berapa hasil pengukurannya. Oke, sama kayak jangka sorong prinsipnya. Kita baca skala utamanya dulu. Skala utamanya di sini adalah 4 lebih ya. Angka 4 lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya ini didapat dari mana? Dari skala Nonius yang sejajar. Kalau kita perhatikan sebenarnya di sini tidak ada yang sejajar dengan tepat ya, tapi yang paling mendekati untuk yang sejajar itu adalah angka 19 ya, yang paling mendekati. Sehingga untuk skala Nonius yang kita dapatkan adalah 0,19. Kita tambahkan dengan 4, hasilnya 4,19, sehingga jawabannya A. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke angka penting ya. Angka penting itu apa sih? Definisi angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan taksiran. Oke. Jadi angka penting itu didapatkan dari hasil pengukuran. Contoh, Hana membeli tanah seluas 102,45 meter persegi dari Sugiono kemarin. Oke. Angka 1, 0, 2, dan 4 itu bagian dari angka pasti. Oke, sedangkan angka 5 itu adalah angka taksiran. Berarti apa? Berarti angka taksiran adalah angka paling belakang dari sebuah bilangan. Itu taksiran. Sampai sini paham? Ya, paham ya. Nah, kenapa sih angka taksiran itu paling belakang? Sebenarnya angka taksiran ini angka dari bisa jadi angka yang didapatkan dari hasil pembulatan ya. Angka yang didapatkan dari hasil pembulatan. Bisa jadi angka 102,45 itu berasal dari angka 102,451 ya, sehingga kalau kita bulatkan itu 102,45 juga. Atau bisa jadi angka 102,45 itu berasal dari angka 102,449. Kalau kita bulatkan sama juga ya kan.
Nah, itu makanya disebut taksiran itu karena bisa berasal dari hasil pembulatan gitu. Sehingga kita nggak tahu apa bilangannya aslinya itu gimana gitu ya. Sehingga disebut taksiran. Oke, untuk kaidah-kaidah angka penting, kaidah-kaidah angka penting ada beberapa. Yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 23,6. Berarti ada 3 angka penting ya. AP itu angka penting. Oke, jadi 1 sampai 9 itu termasuk angka penting. Nah, untuk angka 0 itu gimana? Nah, yang nomor 2 ini aturan untuk angka 0, semua angka 0 ya, semua angka 0 itu termasuk angka penting jika diapit oleh angka yang bukan 0. Kebayang nggak? Kebayang ya. Contohnya di sini ada 2006. 2006 berarti 02 ini, angka 0 ini termasuk angka penting. Kenapa? Karena diampit angka 2 dan 6. Karena 2 dan 6 ini bukan angka 0. Paham ya sampai sini ya? Misalkan 1001 berarti ada 4 angka penting. 101 berarti 3 angka penting dan seterusnya. Oke. Nah, aturan selanjutnya untuk angka 0, semua angka 0 itu yang menunjukkan perpangkatan 10 ya, itu bukan merupakan angka penting kecuali ada tanda khusus. Tanda khusus ini biasanya bentuknya ada 3 biasanya. Kalau tidak garis tebal, bisa juga garis miring, atau bisa juga garis cetak bawah ya, di garis bawahi ya. Yang paling umum sih sebenarnya di garis bawahi, yang paling umum. Kenapa? Karena itu paling paling kelihatan ya, paling kelihatan. Kalau garis miring mungkin nyaru lah, kalau kita bahasa kita tuh nyaru ya. Atau kalau cetak tebal juga tidak terlalu kelihatan banget ya, karena mungkin pandangan mata manusia agak berbeda. Tapi kalau di garis bawahi itu terlihat nyata sekali gitu ya. Jadi biasanya kita bawa tandanya itu garis bawah. Nah, di sini contoh misalkan 0,012. Berarti ada berapa? Berarti ada 2 angka penting ya. 0 di sini nggak termasuk, kenapa? Karena nggak ada yang ngapit. Sedangkan 0 yang setelah koma itu nggak termasuk, kenapa? Karena diapit oleh angka 0 gitu ya. Jadi cuma 1 dan 2. Jadi ada 2 angka penting. Bagaimana jika 0,3400, 3400? Berarti ada 4 angka penting. Kenapa? Karena 3400 itu termasuk angka penting. Ya, karena nggak ada tandanya ya tadi ya. Sedangkan kalau 0,2300, nah sementara saya garis bawahi di angka 0 ya, setelah angka 3, maka di sini ada 3 penting. Kenapa? Karena yang di garis bawahi atau yang dikasih tanda itu adalah angka penting paling terakhir ya, angka penting paling terakhir. Untuk aturan atau kaidah angka penting selanjutnya, nomor 3, aturan pembulatan ya, aturan pembulatan. Nah, ini mungkin sudah dipelajari SD dulu ya. Angka kurang dari 5 itu tidak dibulatkan atau dibulatkan ke bawah ya. Angka lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas ya. Sedangkan angka 5 tuh gimana? Angka 5 itu tergantung angka di depannya. Jika angka di depannya itu angka genap, maka tidak dibulatkan. Sedangkan kalau di depan angka ganjil maka dibulatkan. Jadi dinaikkan satu angka ke atas gitu ya. Di sini dibulatkan itu fungsi untuk apa? Supaya untuk menggenapkan. Jadi kalau di depannya udah genap ya udah jangan dinaikin. Kalau dinaikin nanti jadi ganjil ya. Nah, di sini contoh misalkan 3,69. Karena 9 ini lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas. Jadi 6 ini kita bulatkan naik 1 jadi 3,7 ya. Paham sampai sini ya. Sedangkan jika 1,34, 4 itu di bawah 5, maka yang di depannya kita ngebulatkan atau tetap gitu ya. Jadi 1,3. Nah, jika 5,25, nah kita lihat dulu. 5,25 di depan angka 5 itu angka ganjil apa genap? 2, ternyata ada angka 2. 2 itu genap, maka kita biarkan saja karena udah genap itu udah apa? 2 itu udah genap gitu ya. 2 itu genap, jangan dinaikin jadi 3. Kalau dinaikin jadi 3, jadi nanti bukan tidak menggenapkan, yang ada mengganjilkan gitu ya. Jadi tetap 5,2. Bagaimana dengan 8,75? Nah, 5 di depannya 7. 7 itu ganjil, maka kita naikin, kita ganjil kita genapkan sehingga 8,8. Itu untuk aturan pembulatan. Bagaimana kalau aturan penjumlahan dan pengurangan? Aturan penjumlahan dan pengurangan ini memiliki konsep yang sama. Saya ulangi. Aturan penjumlahan dan pengurangan ini memiliki konsep yang sama ya.
Sehingga kalau ada bilangan yang dijumlahkan atau di apa namanya dikurangi itu memiliki kaidah yang sama. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah eh, hasilnya itu harus memiliki satu angka taksiran. Saya ulangi, untuk aturan penjumlahan dan pengurangan hasilnya itu harus memiliki satu taksiran, begitu ya. Nah, contoh di sini ada 205,789 ya. Berarti taksiran yang mana? Taksirannya yang 9. Ingat, taksiran itu angka paling belakang. Kita tambahkan itu dengan 45,8, berarti 8 ini adalah taksiran. Ya, kita tambahkan hasilnya adalah 251,589. Kalau jawabannya seperti ini sebenarnya udah benar dari sisi matematik. Tapi kalau dari sisi angka penting ini kurang tepat. Kenapa? Karena terdiri dari dua taksiran ya, angka 9 dan angka 5 ya. Angka 5. Nah, supaya kita dapatkan satu taksiran itu diapakan? Yaitu dibulatkan. Ingat, dibulatkan. Berarti 9 dibulatkan ke 8 jadi 9, 9 dibulatkan ke 5 itu jadi 6. Jadi hasil yang tepat sesuai angka penting adalah 251,6. Untuk kaidah angka penting selanjutnya yaitu aturan perkalian dan pembagian. Oke, hasilnya itu harus memiliki angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang terlibat. Contoh, hitunglah luas persegi panjang yang memiliki panjang 12,6 dan lebar 4,5. Oke, lebarnya itu 4,5 artinya 2 angka penting, sedangkan panjangnya 12,6 artinya 3 angka penting. Nah, 2 dan 3 paling sedikit 2, maka hasilnya nanti harus 2 angka penting. Nah, jika kita kalikan, maka hasilnya 56,7 ya, 56,7. Nah, ini ada 3 angka penting. Bagaimana supaya jadi 2? Maka kita bulatkan. Jadi 57 meter persegi. Oke, nah untuk aturan selanjutnya yaitu pemangkatan dan penarikan akar. Hasil pemangkatan dan penarikan akar itu harus memiliki angka penting yang jumlahnya sama dengan angka yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. Contoh, misalkan di sini hitunglah luas persegi yang memiliki sisi 2,6 cm. Nah, kita kalau nyari luas persegi gimana? Maka sisi kali sisi ya. Nah, berarti 2,6 dikuadratkan. 2,6 dikuadratkan hasilnya 6,76. Karena 2,6 itu memiliki dua angka penting, maka hasilnya harus dua angka penting. Berarti 6,76 ini harus kita bulatkan jadi 6,8. Nah, ini contoh untuk nyari pemangkatan ya. Bagaimana kalau untuk penarikan akar? Nah, contohnya di sini hitunglah sisi persegi yang memiliki luas 19 meter persegi. Nah, oke, kalau kita pengen nyari sisi gimana? Berarti luas sama dengan sisi kuadrat. Berarti sisi sama akar luas. Nah, karena luasnya itu 19, maka kita akarin ya. Kita akarin hasilnya 4,359. 4,359. Nah, ini ada berapa angka penting? Ada 4 angka penting. Nah, sedangkan 19 itu ada berapa angka penting? Ada 2 angka penting. Maka harus kita bulatkan tuh hasilnya 4,359. Dibulatin gimana? 9 dibulatin ke 5 jadi 6, 6 dibulatin ke 3 jadi 4. Jadi hasilnya 4,4. Oke. Oke, kita bahas contoh soal 3. Massa benda A, B, dan C diukur dengan neraca berbeda menghasilkan bacaan 34 kilo, 57,2 kilo, dan 65,75 kilo. Tentukan massa total. Oke. Langkah pertama kita totalkan seperti biasa ya, maka yang kita dapatkan adalah 156,95 kg. Oke, karena di sini penjumlahan, maka kaidahnya apa? Kaidahnya adalah harus memiliki satu angka taksiran ya. Itu hasilnya itu harus memiliki satu angka taksiran. Oke, kita analisis. 65,75 itu ada angka taksiran yang mana? Angka 5. 57,2 taksirannya 2, sedangkan 34 taksirannya 4. Nah, kalau kita kita dapatkan hasil tadi, maka di sini ada 3 taksiran ya. 156,95 itu ada 3 taksiran. Angka mana yang taksiran? Angka 5, angka 9, dan angka 6. Karena harus memiliki satu taksiran, maka caranya gimana kita buatkan satu? Maka kita bulatkan ya.
5 dibulatin ke 9 itu 10, 0, satunya naik ke depan jadi naik ke 6 jadi 7. Jadi 157 kg. Nah, berarti 7 ini adalah angka taksiran ya dari penjumlahan yang kita lakukan tadi. Sampai sini paham?